Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri, dengan ketua tim adalah Kalemdiklat, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah, tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Undang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh.
Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Relawan Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu. Karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri, dengan ketua tim adalah Kalemdiklat, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nurfahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tabungan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan.